diragukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Saya Priyun Andari dari PF Cendana UPT SMK Negeri 7 Wajo. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua mengenai apa sebenarnya itu remaja dan stunting. Nah, yuk kita lihat di video berikutnya. Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Remaja merupakan masa berharga di mana ia berada dalam kondisi fisik dan psikis serta pendidikan yang baik. Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan usia remaja 10-18 tahun, sedangkan BKKBN 10-24 tahun. Remaja merupakan bila mana ia mengalami growth support atau pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga pada masa ini ia mengalami perkembangan jati diri. Pada masa inilah sehingga remaja sangat mudah terpengaruh sehingga ia rawan terkena perilaku yang tidak baik. Masa remaja yaitu sedang dalam masa pertumbuhan. Oleh karena itu dibutuhkan gizi yang seimbang agar tetap sehat, optimal, dan terhindar dari masalah gizi lainnya dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi yang seimbang, olahraga yang teratur, dan tidak merokok, minum minuman yang beralkohol. Kurang gizi buat remaja, maka ia akan kurang energi. Banyak remaja Indonesia yang mengalami masalah kesehatan kurang energi kronis. Penyebab remaja mengalami hal tersebut karena dipengaruhi adanya alasan ekonomi, kurangnya asupan zat gizi, serta terpengaruh alasan psikososial seperti penampilan tidak percaya diri karena gemuk. Sedangkan di Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang cukup serius. Salah satunya masalah kekurangan gizi yang cukup tinggi di Indonesia adalah masalah stunting. Nah, sebagai seorang remaja tentunya kita akan melahirkan generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, sebagai calon pemimpin dan penggerak kehidupan masa depan, mulai dari sekarang kita harus mengetahui apa sebenarnya itu stunting. Yuk kita simak di video penjelasan berikutnya. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak di bawah usia 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang cukup lama. Dari 159 juta anak terkena di stunting di dunia, 9 juta dari mereka terkena stunting yang berasal dari Indonesia. Penyebab stunting yaitu karena adanya kekurangan gizi kronis, terutama pada saat 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu terjadi sejak anak dalam embrio atau dalam kandungannya dan sampai saat ia berusia 2 tahun. Seorang penderita stunting, ia akan nampak saat anak tersebut sudah berusia 2 tahun. Nah, mengapa sih stunting itu bisa terjadi? Jadi, teman-teman, stunting itu bisa terjadi karena penyebab langsungnya yaitu adanya asupan makanan atau gizi yang kurang, dan yang kedua yaitu adanya penyakit infeksi. Kedua hal ini disebabkan karena adanya ketersediaan pangan yang tidak memadai, adanya pola asuh yang tidak memadai, seperti kurangnya pengetahuan orang tua mengenai apa sebenarnya itu stunting. Stunting bukan hanya berdampak pada lingkungan keluarga, tetapi juga akan berdampak pada negara. Dampaknya pada negara yaitu antara lain tingkat kecerdasan otak anak Indonesia akan rendah, tingkat produktivitas dan kreativitas ekonomi Indonesia akan merendah, serta terjadinya keseimbangan atau kesenjangan. Jadi, bagaimanakah gejala-gejala dari penderita stunting itu? Jadi, gejala penderita stunting itu antara lain yang pertama yaitu pertumbuhan anak akan terhambat. Ia akan memiliki tubuh yang lebih pendek dibandingkan teman-teman seusia mereka. Yang kedua, pada usia 8-10 tahun, anak akan menjadi lebih pendiam. Yang ketiga yaitu pertumbuhan giginya terhambat, dan yang terakhir yaitu penurunan kemampuan. Nah, salah satu pemicu terjadinya stunting ialah anemia. Anemia ialah kondisi saat kadar hemoglobin dalam darah rendah. Tahukah kamu, 23% remaja perempuan di Indonesia mengalami anemia dan 12% remaja laki-laki di Indonesia mengalami anemia. Dampak anemia pada remaja putri ialah dapat memperbesar risiko kematian ketika ibu melahirkan, bayi lahir prematur, serta berat badan bayi lahir rendah.
Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu stunting, dampak, bahaya, dan penyebabnya, maka kita harus mengetahui bagaimana cara pencegahan dari stunting itu. Nah, yang pertama yaitu pemenuhan gizi yang seimbang pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Mengapa 1000 hari pertama kehidupan itu penting? Karena yang pertama yaitu perkembangan kecerdasan otak, yang kedua yaitu pertumbuhan metabolisme tubuh, dan yang ketiga yaitu mencegah terjadinya stunting. Dan cara pencegahan kedua yaitu memberikan gizi yang baik bagi ibu hamil dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi yang seimbang, minum tablet penambah darah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi. Pencegahan dan penanganan stunting merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah untuk mengatasi masalah-permasalahan hidup manusia Indonesia. Yuk kita cegah stunting sejak dini, semakin dini kita mencegahnya sejak remaja perempuan, maka akan semakin baik hasilnya. Perlu perubahan perilaku yang baik karena cegah stunting itu penting. Oleh karena itu, gerakan 1000 hari pertama kehidupan dan aktif dalam bina keluarga balita bisa mencegah terjadinya stunting serta membantu pencapaian poin kelima dari program Nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Ayo cegah stunting dengan 1000 hari pertama kehidupan dan ikut bina keluarga balita. Demikianlah informasi seputar mengenai remaja dan stunting. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam genre.